Langkah pertama, siapkan satu ekor ayam muda. Kalau yang ini beratnya 850 gram ya, tapi untuk resep ini masih bisa sampai berat 1 kilogram. Setelah ayamnya dicuci bersih, lalu bumbui dengan 2 sendok makan minyak wijen, atau 1 sendok makan juga bisa ya. 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap ikan, tapi ini boleh pakai, boleh juga enggak ya. Selanjutnya tambahkan 2 siung bawang putih cincang dan 30 gram jahe cincang. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena dan lalu aduk semua bahan secara merata. Setelah ayamnya dibumbui, lalu masukkan ke dalam wadah anti panas atau wadah kukusan. Tata semua ayamnya dan selanjutnya kukus sampai ayamnya benar-benar matang empuk. Untuk lama kukusnya gak ada patokan ya, tergantung sedikit banyaknya ayam yang kita kukus. Yang pasti kalau udah empuk banget ayamnya dan di mangkuk kukusnya tiba-tiba banyak kuahnya, berarti itu udah matang. Selanjutnya saya mau bikin sambal minyak bawangnya. Bahannya cuma 3 aja ya moms, minyak, cabai, dan bawang. Kalau mau pedas bisa pakai cabai rawit ya moms. Kalau saya ini cuma pakai cabai keriting aja. Takaran minyaknya 1 sendok makan minyak wijen, 1 atau 2 sendok makan minyak bunga matahari, atau bisa pakai minyak sehat lainnya ya. Tapi kalau mau pakai minyak goreng juga boleh-boleh aja. 2 siung bawang putih cincang dan 5 buah cabai keriting merah diiris-iris kecil. Kalau bawangnya udah matang, tercium aroma bawang goreng, bisa langsung diangkat aja ya, Mams. Nah, ini dia ya. Alhamdulillah, masakan ayam kukus jahenya udah matang. Ini wanginya luar biasa, perpaduan wangi jahe dan bawang putih. Makanya gak dipakein bumbu-bumbu yang macam-macam kayak serai, daun salam, atau lengkuas. Karena aroma jahe bawang putihnya ini bener-bener udah bikin masakan ini punya ciri khas tersendiri ya. Penambahan sambal minyak bawang ini juga opsional aja buat yang mau rasa masakannya lebih beraroma lagi, lebih moist, dan ada rasa sedikit pedasnya, bisa ditambah sambal minyak bawang ini. Dan untuk mempercantik tampilan penyajian, bisa juga ditambahin irisan bawang daun yang diiris memanjang kayak gini ya moms. Tapi sebenarnya penambahan bawang daun ini juga punya cita rasa tersendiri yang kalau dipaduin sama ayam dan kuahnya, ini bikin masakannya bertambah cita rasa segar dan wangi daun bawang. Oke deh moms, mungkin itu aja dulu ya sharing resep dan tutorialnya buat hari ini. Jangan lupa dicoba di rumah masing-masing ya moms, semoga suka dan jadi salah satu menu favorit keluarga di rumah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama, siapkan 700 gram ayam broiler bagian paha atas yang sudah dibuang tulangnya. Saya mau marinasi dulu ayamnya ini dengan 4 siung bawang putih dan 1 jempol jahe. Kedua bahannya itu diparut ya pakai parutan keju biar lebih halus. Tambahkan 1 sendok makan kecap Inggris, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 1 sendok teh lada bubuk. Selanjutnya aduk-aduk semua bumbu dan daging ayamnya sampai benar-benar tercampur merata, lalu diamkan selama waktu kita nanti bikin sambal rawit ijonya. Nah, jadi sambil nunggu proses marinasi, saya mau bikin dulu sambal rawitnya. Ini bahannya ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 130 buah cabai rawit hijau. Semuanya ini mau saya rebus dulu sebelum di blender. Rebus semua bahan sambalnya sampai matang, dan setelah matang lalu angkat dan siapkan blendernya. Masukkan semua bahan sambal ke dalam blender. Tambahkan 5 buah cabai rawit merah domba biar rasa sambalnya lebih pedas. Juga tambahkan 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk dan tambahkan virgin coconut oil sebanyak 8 hingga 10 sendok makan. Inilah kunci aroma lezatnya sambal rawit ijo ini. Ini VCO-nya bisa diorder di sini ya mams. Klik aja link pembelian di deskripsi. Lalu blender bahan sambalnya tapi jangan terlalu halus ya. Setelah di blender lalu masukkan ke wajan dan masak sebentar sampai tercium aroma cabai gorengnya aja, dan kalau suka bisa tambahin setengah sendok teh gula pasir ya mams.
Supaya nanti hasil sambalnya gak kering, tambahin 3 sendok makan air ya, lalu masak lagi sebentar aja. Dan ini ya sambalnya udah jadi. Sedap banget nih dengan aroma khas minyak kelapa murni. Selanjutnya panaskan teflon dan olesi dengan sedikit margarin. Lalu panggang ayam paha atas yang udah dimarinasi di awal. Panggangnya bertahap aja ya biar muat semuanya. Jangan lupa harus rajin bolak-balik ya biar ayamnya matang menyeluruh dan gak gosong bagian bawahnya. Gunakan api sedang aja dan kalau udah makin panas apinya bisa dikecilin. Pokoknya jangan sampai ayamnya ditinggal tidur atau ditinggal ngemol dulu ya. Nanti gosongnya selo secara ayam panggang bumbu marinasi yang ini nih lezatnya gak kira-kira. Lezat pakai banget. Itu yang nempel di wajan bukan daging ayamnya ya tapi jahe. Dan selanjutnya tambahin ayamnya, bolak-balik lagi. Dan tambahin lagi, bolak-balik lagi. Begitu seterusnya sampai ayamnya habis. Dan baru bisa diangkat kalau warna kulit dan daging luarnya udah agak kecoklatan. Meskipun dagingnya tebal-tebal tapi kalau dimasak gini nanti matangnya merata dan sempurna kematangannya. Oke deh, tunggu ya sampai matang baru bisa diangkat dan disajikan bersama sambal rawit ijo. Alhamdulillah ini dia ayam panggangnya udah jadi. Jujur li ini ayamnya empuk banget, aroma jahenya berasa harum banget. Dan buat nambah cantik penampilannya bisa ditaburi irisan bawang daun dan juga biji wijen putih. Dan masakan ayam ini sebenarnya bisa langsung dimakan meski tanpa sambal apapun. Tapi biar makannya lebih komplit dan lebih nikmat sajian ini saya lengkapi sambal rawit ijo dengan aroma khas minyak kelapa murni. Rasanya pastinya lebih lezato mantuleto. Lihat nih sambalnya mantap, ini lumayan pedas ya karena ditambahin cabai rawit merah. Selain buat pelengkap ayam panggangnya, sambal ini juga bisa untuk pelengkap ayam goreng dan ikan goreng. Selamat mencoba ya. Langkah pertama saya mau bikin bumbu halusnya dulu ya Mams. Saya kasih praktisnya aja. Semua bumbunya ini langsung di blender. Jahe, lengkuas, kapulaga, serai, semua di blender ya. Dan ini ternyata sama enaknya dengan bumbu yang digeprek atau dimemarkan. Oke, saya haluskan dulu bawang merah putih, kemiri, jahe, lengkuas, serai, dan kapulaga. Kalau cabai rawitnya nanti belakangan ya. Nah, kalau udah halus, baru masukin cabai rawitnya. Sengaja saya masukin terakhir biar cabainya gak terlalu halus. Setelah semua bumbunya dihaluskan, tambahin juga 1 sendok teh lada bubuk. Saya pakai ladaku dan ketumbar bubuk dari desaku ya. Dan ini 500 ml air. Ini warnanya kuning dari sisa-sisa bumbu halus tadi ya. Dikuras sampai bersih biar gak ada yang tinggal. Selanjutnya untuk tambahan bumbu lainnya, ini ada irisan bawang merah dari 5 siung ya Mams. Selain bawang iris, ada juga daun salam 2 lembar dan 1 buah tomat merah. Dan ini daun kemanginya yang bikin masakan ini beraroma khas. Kemanginya ini 110 gram atau 3 ikat besar ya. Dan ini bahan pokoknya ayam broiler 1 kg. Kalau mau pakai ayam kampung juga boleh ya, malah lebih enak. Oke, selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu. Yang pertama dimasukin irisan bawang merahnya dulu ya. Bawang merah ini wajib ya karena bisa bikin aroma masakannya wangi banget. Ini digorengnya sampai warnanya coklat kayak bawang goreng. Harus sampai kecoklatan ya kalau mau wangi. Selanjutnya tambahkan bumbu halus yang tadi di blender. Tumiskan sampai benar-benar matang. Jangan sampai tercium bau langu kunyit mentahnya ya Mams. Setelah bumbunya matang, lalu masukkan ayamnya, aduk-aduk sampai tercampur merata dengan bumbu. Habis itu, tambahkan daun salam dan irisan tomatnya.
Lalu tambahkan juga 500 ml air, aduk biar semua bahannya tercampur merata. Setelah diaduk, lalu bumbui dengan 1 saset masako ayam, setengah sendok teh atau maksimal 1 sendok teh garam, dan 2 sendok teh gula pasir. Pokoknya kalau urusan level asin, sesuaikan aja ya dengan selera lidah masing-masing ya mams. Kalau bumbu dan bahan pokoknya udah masuk semua dan udah diaduk rata, lalu biarkan aja sampai mendidih dan kuahnya menyusut. Sesekali tetap diaduk ya, biar bumbu gak mengendap di bagian bawah wajannya. Kalau ngendap, nanti bisa gosong bawahnya. Jadi sambil menunggu kuahnya susut, tetap sesekali diaduk pelan ya mams. Kalau kuahnya udah mulai susut, selanjutnya masukin aja semua daun kemanginya. Aduk-aduk lagi sampai daun kemanginya layu dan tercampur merata dengan ayamnya. Jadi kalau masukin daun kemanginya harus di akhir ya moms, biar kemanginya gak menghitam. Kalau terlalu hitam jadi kurang bagus nanti penampilannya. Oke, lanjut diaduk ya, biar semua bahan tercampur merata sampai kuahnya lebih susut lagi. Ini dia, masakannya udah matang dan siap dihidangkan. Ayam masak kemangi bumbu gurih pedas. Masakan ini enak banget, jadi wajib dicoba ya di rumah masing-masing. Disantap bareng nasi putih anget, udah cocok aja, gak perlu pakai tambahan apa-apa lagi. Masakan ini udah bisa jadi hidangan utama makan siang sekeluarga. Oke deh, sekian dulu ya resep dan tutorial buat hari ini. Selamat mencoba, semoga kalian suka ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama, siapkan 1 kg daging ayam campur, potong-potong kecil kayak gini aja ya. Ini dicampur dari kepala, dagingnya sampai ceker, semuanya dimasukin ya. Ini potongan bawang daun dan seledri, dipotong-potong sekitar 2 cm. Jadi ini yang gantiin sayurannya ya moms. Selanjutnya 5 siung bawang merah, diiris-iris dan beberapa lembar daun salam buat menambah aroma kuah sopnya. Ini minyak goreng untuk tumis bawangnya ya, takaran minyaknya 2-3 sendok makan aja. Ini 1 liter air putih dan ini 1 saset masako ayam, 1 saset ladaku. Nanti saya tambahin lagi 1 sendok teh garam ya, karena kuahnya 1 liter jadi kurang asin kalau cuma pakai 1 saset masako. Langkah selanjutnya, tumiskan bawang merah sampai matang tercium bau harum bawang goreng. Setelah bawangnya matang, lalu masukkan ayamnya, daun salam, dan bumbui dengan masako dan ladaku. Selanjutnya tambahkan 1 liter air. Tambahin juga 1 sendok teh garam atau sesuaikan dengan selera asin masing-masing ya moms. Dan setelah semua bahan dan bumbunya masuk, lalu aduk-aduk pelan dan tutup sampai masakannya mendidih.
Setelah sopnya mendidih, sisihkan daun salamnya biar aromanya gak terlalu bau daun salam ya. Dan setelah ayamnya matang empuk, kuahnya sedikit nyusut, lalu tambahkan bawang daun dan seledrinya. Aduk pelan sampai bawang daunnya sedikit layu, jangan sampai hitam ya biar tampilannya tetap bagus. Setelah itu baru diangkat dan hidangkan di piring saji. Ini dia, masakan sop ayam sederhananya udah matang dan siap disantap bersama nasi putih hangat. Sederhana begini juga rasanya tetap lezat dan bikin nambah nasi terus. Gampang banget kan bikinnya, semua orang bisa bikin sop ayam sederhana ini meskipun yang nggak bisa masak sekalipun karena saking gampang dan praktis bikinnya. Oke, itu aja dulu ya Mom sharing resep dan tutorialnya buat hari ini. Selamat mencoba di rumah masing-masing, semoga sama enaknya dan jadi sop ayam favorit semua keluarga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama, siapkan 1 ekor ayam, lalu ditimbang beratnya 1100 gram ya Mams. Selanjutnya siapkan bumbu halus dan bumbu lainnya. Untuk bumbu halus ini, saya bikin yang praktis aja ya Mams. Ini semuanya dicampur, lalu di blender halus kecuali daun salam, kayu manis, dan asam kandis. Dan untuk memberikan aroma yang lebih lezat, saya menambahkan irisan bawang merah dari 10 siung, yang nantinya akan dibagi 2 untuk taburan dan campuran bumbu. Selanjutnya ini ada air santan 800 ml. Boleh pakai santan fresh, boleh juga pakai 2 bungkus santan instan kara ukuran 65 ml ya, ditambah air jadi totalnya 800 ml. Dan ini sisa bumbu yang masih ada di blender mau saya campur dengan air santan biar bumbunya bersih gak ada yang tertinggal. Tahap selanjutnya, goreng setengah porsi irisan bawang merah yang tadi disiapkan. Goreng sampai matang dengan 3 atau 4 sendok makan minyak goreng. Dan gorengnya ini wajib sampai tercium bau harum goreng bawang ya Mams. Setelah itu baru tambahkan bumbu halus dan bumbu lainnya. Tumiskan bumbunya ini sampai benar-benar matang. Jangan sampai tercium bau mentah ya Mams. Setelah matang bumbunya, lalu masukkan semua ayam yang udah dicuci bersih. Aduk-aduk sebentar, setelah itu mulailah masukkan santannya. Untuk bumbu lainnya bisa ditambahkan micin dan garam ya, atau bisa diganti kaldu ayam bubuk atau kaldu bubuk lainnya. Masakan gulai ini tanpa gula sama sekali ya, jadi cukup kaldu ayam aja. Selanjutnya biarkan kuahnya mendidih dan menyusut. Kalau nanti udah susut, pertanda masakannya udah matang.
Nah, ini kuahnya udah lebih susut ya, Mams. Saya sengaja bikin yang nggak terlalu banyak kuahnya, tapi kalau mau yang kuahnya lebih banyak, tinggal diaturin aja lama waktu rebusnya. Oke, sekarang saya mau hidangkan masakan ayam gulainya di piring saji. Ini enak banget, Mams. Gurihnya dapat, ayamnya empuk, kuah gulainya lezat. Toman tuleto bikin makan tambah lahap. Nah, kalau udah gini tinggal ditaburi bawang gorengnya aja. Ini bawangnya asli ya, digoreng sendiri, gak ada campuran tepung atau kentang, jadi aromanya lebih sembriwing. Pokoknya gak nyesel deh bikin masakan ini karena rasanya emang seenak itu. Oke deh Mom, itu aja dulu ya sharing resep dan tutorialnya buat hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.